Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari PT Sejuk Indah, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan pupuk organik, di mana pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan ide bisnis kami, yaitu pembuatan pupuk organik dari limbah tepung tapioka yang bertempat di Desa Ngemplak, Mergoyoso, Pati, Jawa Tengah. Sebelum memaparkan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan tim kami yang menjadi perwakilan dari perusahaan kami. Yang pertama yaitu ada Admina Fajriningdita, yang kedua Dewi Khofifah, yang ketiga Ika Hajar Mitula Fitriani, yang keempat Lisa Kurnia, saya sendiri, yang kelima Rona Arhiyatus Syiha. Baik, permasalahan yang kami angkat dari ide bisnis kami ini yang pertama yaitu terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Ngemplak, Pati, Jawa Tengah, yaitu pencemaran berupa pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan PT Tapioka Sejahtera, yaitu limbah padat dan cair yang dihasilkan dari proses produksi tepung tapioka. Kemudian, limbah ini memiliki beberapa dampak. Yang pertama, limbah yang dihasilkan mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar karena adanya bau busuk. Hal ini karena adanya persenyawaan organik dan anorganik yang mengandung nitrogen, sulfur, dan fosfor yang berasal dari pembusukan protein dari bahan-bahan organik. Yang kedua, dampak lain yang dapat dihasilkan jika limbah ini dibiarkan begitu saja, yaitu masyarakat dapat mengalami keracunan atas kandungan sianida yang terdapat di dalam limbah, yaitu gejalanya seperti sakit kepala, sesak nafas, buang air tidak lancar, tubuh lemah, penyakit lain yang mungkin bisa dialami seperti batuk dan gatal-gatal. Selanjutnya yaitu limbah tersebut juga bisa mencemari tambak dan sungai yang menyebabkan ikan-ikan mati. Yang kedua, yaitu dari permasalahan tersebut, maka kami membawa produk atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu kami memiliki rencana untuk mengolah limbah tepung tapioka menjadi pupuk organik. Menurut kami, solusi ini akan membantu mengurangi permasalahan terkait limbah tepung tapioka, di mana berdasarkan analisis kami, terdapat dua peluang, yaitu yang pertama dari segi perusahaan yang berkaitan. Melalui ide yang kami bawa ini, yang kami kembangkan, maka PT Tapioka Sejahtera yang merupakan perusahaan berkaitan yang membuang limbah akan menjadi mitra kami sebagai penyuplai bahan baku utama pupuk organik, yaitu limbah tepung tapioka. Secara tidak langsung, aktivitas ini akan mengajak perusahaan untuk mengolah limbah dengan baik dan tidak membuang limbah sembarangan. Kemudian peluang kedua yaitu dari sisi masyarakat sekitar, di mana banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai petani dan tentunya pupuk organik akan sangat dibutuhkan dalam proses pertanian, sehingga produk ini juga akan membuka peluang kerja bagi masyarakat lain untuk bergabung bersama kami dalam mengolah limbah. Oleh karena itu, ide untuk mengubah limbah menjadi pupuk organik ini tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan bagi masyarakat di sekitar, tapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di sekitar. Selain itu, ide ini juga diperkuat dengan kondisi di Desa Ngemplak, Pati, Jawa Tengah, di mana belum ada bisnis yang serupa dalam mengolah limbah tepung tapioka. Selanjutnya berangkat ke value proposition di sini, di mana produk yang kami tawarkan yaitu pupuk organik yang diolah dari limbah tepung tapioka bersama bahan-bahan tambahan lainnya, di mana memiliki keunggulan yang cukup mumpuni untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama yaitu keunggulannya ramah lingkungan. Karena pupuk kami berasal dari bahan organik, maka akan lebih ramah lingkungan dibanding pupuk kimia. Yang kedua yaitu dari segi kualitasnya, di mana pupuk organik yang terbuat dari limbah tepung tapioka sangat baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat dilihat dari kandungan dari limbah cair tepung tapioka, yaitu mengandung unsur hara makro dan mikro yang cukup tinggi. Sedangkan limbah padatnya mengandung serat kasar, karbohidrat, dan protein. Kesemua kandungan tersebut bermanfaat dalam perkembangan tanaman. Pupuk ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Ngemplak, khususnya para petani. Yang ketiga yaitu harga yang lebih terjangkau. Pupuk yang kami olah ini menggunakan bahan-bahan limbah yang pada dasarnya sudah tidak memiliki nilai jual lagi, dan beberapa bahan tambahan yang juga bersifat organik, sehingga modal yang kami keluarkan tidak banyak. Otomatis harga jual juga akan lebih murah dibandingkan harga pupuk kimia. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami akan beralih ke market segmentation atau segmentasi pasar. Jadi di sini kami sudah segmentasi pasar kami pastinya sudah sangat jelas ya, bagaimana kami menyasar
orang-orang ataupun pekerja-pekerja tanaman, perkebunan begitu terkait dengan pupuk ini. Yang pertama, market segmentation kami adalah petani, khususnya untuk petani kebun yang mengelola tanaman dalam jumlah yang besar begitu. Lalu yang kedua ini juga bisa digunakan oleh orang-orang yang hobi berkebun ataupun merawat tumbuhan begitu. Lalu yang ketiga, kami juga memasukkan pegiat lingkungan yang mendukung penggunaan produk ramah lingkungan kepada market segmentation kami, karena kami rasa pegiat lingkungan ini akan menjadi pendukung yang sangat baik begitu. Jika mereka minat pada tumbuhan, pastinya juga akan tertarik kepada produk pupuk kami yang merupakan pupuk organik. Selanjutnya, kami juga telah mencantumkan terkait dengan saluran penjualan kami. Yang pertama, pengenalan dari produk ini pastinya akan kami fokuskan terhadap konsumen kami sendiri. Jadi tentang bagaimana khususnya petani yang pasti akan dari mulut ke mulut menyebarkan atau mempopulerkan produk kami ini. Lalu yang kedua, kami juga berencana untuk melakukan promosi melalui social media advertisement atau iklan di sosial media. Salah satunya adalah Facebook dan juga Instagram yang merupakan sosial media dengan engagement terbesar saat ini. Lalu yang ketiga, kami juga merencanakan penjualan kami yang akan dilakukan melalui offline, yaitu dengan membuka gerai ataupun toko. Lalu kami juga akan menyertakan nomor WhatsApp, jadi setiap konsumen yang ingin membeli atau membeli kembali produk kami itu dapat melakukan pemesanan melalui WhatsApp itu sendiri untuk mempermudahnya. Lalu untuk menjangkau kawasan yang lebih luas lagi, wilayah yang lebih luas, kami juga berencana untuk membuka pemasaran produk kami melalui e-commerce yang cukup terkenal seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu untuk pengiriman barangnya sendiri, kami membaginya ke dalam dua, yaitu pertama di dalam wilayah kota kami sendiri, yaitu kawasan Pati, Demak, dan sekitarnya, itu akan kami kirim sendiri begitu. Jadi kami akan menyediakan sopir untuk pengiriman barang-barang ini. Lalu yang kedua adalah terkait dengan pengiriman di luar kota. Tentunya karena produk kami ini value to weight-nya rendah gitu ya, kami bisa menggunakan jasa pengiriman yang komersial seperti adanya JNT dan JNE seperti itu. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai competitor analysis, di mana di sini kami akan menganalisis gitu ya terkait dengan kompetitor yang ada di pasaran, lalu mengenai keunggulan dari produk kami sendiri. Untuk kompetitor di pasaran sendiri, saat ini saya rasa masih banyak sekali kompetitor yang masih ada di bidang pupuk kimia gitu ya. Jadi masih belum ada kompetitor yang begitu besar yang ada di dalam pupuk organik, sehingga tentu saja ini menjadi sebuah keuntungan bagi kami untuk memperkenalkan pupuk organik ini menjadi salah satu pupuk primer gitu di samping dari pupuk kimia itu sendiri. Nah, terkait hal itu, maka kami dapat menjelaskan terkait dengan keunggulan produk ini. Yang pertama, tentu saja produk kami adalah ramah lingkungan, karena walaupun digunakan dalam jangka waktu panjang, produk kami ini sudah dijamin tidak akan menyebabkan efek samping yang berbahaya bagi lingkungan. Lalu yang kedua, produk kami ini nantinya akan menjadi pelopor yang akan cukup menjanjikan gitu ya dalam pengurangan limbah yang memang sudah cukup meresahkan bagi masyarakat setempat, khususnya di Ngemplak gitu. Lalu yang ketiga, produk kami ini tentunya akan memiliki harga yang lebih terjangkau dengan kualitas yang sama bagusnya dengan pupuk kimia yang telah ada di pasaran gitu. Jadi kami yakin bahwa produk kami ini akan memiliki masa depan yang sangat baik begitu ya, dan dengan adanya masa depan yang baik bagi produk kami, pemasarannya juga akan lancar, penghasilan dan pendapatan kami juga akan meningkat. Jadi investor tidak akan merasa rugi dengan menginvestasikan uangnya kepada kami terhadap produk ini. Gitu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya selaku Finance Management, di sini saya akan menjelaskan mengenai cost structure, di mana dalam perusahaan ini, dalam pembuatan BioGreen ini, perusahaan kami menganut 3 unsur, di mana yang unsur pertama yaitu variable cost, fixed cost, dan juga average cost. Variable cost didapatkan dari biaya yang akan dibayarkan untuk bahan baku, dan kemudian fixed cost dari biaya yang digunakan untuk membayar tenaga kerja atau upah para supir, dan average cost itu adalah biaya yang dijumlahkan dari
cost dan juga food cost. Di mana di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa saja bahan baku yang digunakan pada production cost. Di sini kami menggunakan ampas basah dan kering, di mana per 20 kilonya dihargai sebesar 3.500. Jadi satu kali produksi kami memproduksi sebanyak 20 kilo dari ampas basah dan kering ini, jadi ditotalkan sejumlah 3.500.000. Dan kemudian kami juga menambahkan pupuk organik IM yang dimana per liternya dihargai 19.000. Dan kemudian dalam 19.000 tersebut, kami dalam sekali produksi itu memproduksi 200 pupuk organik, sehingga ditotalkan sejumlah 3.800.000. Dan kemudian kami juga menggunakan nutrisi untuk mempercepat fermentasi dalam pembuatan pupuk ini, yaitu sebesar 4 juta. Untuk kotoran sapi dan kulit singkong, kami memperolehnya tanpa adanya dana sepeser pun karena adanya key partnership yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan kemudian fixed cost ini kami menggunakan tenaga kerja 15 orang, itu sudah termasuk admin dan kemudian pemasaran, sales dan sebagainya macamnya. Dan 15 orang tersebut kami gaji dengan sesuai standar UMR, yaitu 1.400.000 per orangnya, dan ditotalkan sebesar 7 juta rupiah. Dan untuk biaya supir, kami menggunakan supir 4, yaitu per supirnya kami membayar dengan sebesar 600.000 rupiah per 4 supir, jadi totalnya 2.400.000. Total dari bahan baku dan juga fixed cost ini kami totalkan sebesar 20.700.000. Dan kemudian kami juga menggunakan biaya mesin, di mana kami menggunakan 2 mesin yang merek Juki DDL seri 800, yaitu senilai 4.900.000, dan kemudian merek Nissin senilai 5.100.000, dan kemudian disesuaikan dengan nilai depresiasi mesin selama 2 tahun, sehingga jumlahnya yaitu untuk kita kembalikan modal biaya mesin per produksinya yaitu sekitar 416.700, dan juga kami juga membutuhkan biaya pemasaran sebesar 2 juta. Biaya total pengeluaran kami mendapatkan dari total dari keseluruhan biaya produksi, mesin, dan pemasaran, yaitu kami totalkan sebesar 23 juta rupiah. Dan kami dalam satu produksi itu kami memproduksi sebanyak 5.000 produk, di mana dalam penjumlahan tersebut kami memperoleh harga jual per produknya yaitu sekitar 4.700. Kemudian untuk income stream, biaya yang kita dapatkan untuk menyokong cost structure itu tadi, kami menginginkan persentase keuntungan yang akan dicapai perusahaan itu adalah sekitar 50%, di mana harga per unit tadi kan 4.700, yakni dikali 50% berarti dalam per produk kami mendapatkan keuntungan 2.350, berarti harga per produk 4.700 ditambah 2.350.000, kemudian kami mendapatkan produk per produknya itu seharga 7.000. Dan bila mana produk terjual 5.000 dalam sekali produksi, maka 5.000 dikali 7.000 kita menghasilkan laba kotor atau total pendapatan sebesar 35 juta rupiah. Nah, kemudian untuk menghitung laba bersihnya, kami mendapatkan rumus yaitu total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran, di mana tadinya keuntungan kita, total pendapatan kita yaitu 35 juta dan juga pengeluaran kita 23.416.700, sehingga kami peroleh 11.583.300 keuntungan per produksinya dalam setiap transaction revenue atau setiap produksi dalam satu bulannya. Nah, selain itu kami juga memperlancar kerjasama antar mitra untuk menambah income stream ini, di mana kami memperlakukan reseller atau distributor yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan penjualan yang bisa jadi dari 5.000 produk menjadi lebih meningkat, dan hal itu akan meningkatkan kualitas dari perusahaan kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya.
Baik, terima kasih atas pemaparan dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan terkait key partnership dari perusahaan kami. Seperti yang kita tahu bahwa ide perusahaan ini tentunya memerlukan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Dan di sini terdapat 3 rencana kerjasama dengan pihak lain yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengembangkan bisnis kami. Yang pertama, yaitu PT Tapioka Sejahtera. Pada awal penjelasan sudah dipaparkan bahwasannya PT Tapioka Sejahtera ini memiliki limbah tepung tapioka yang mengganggu masyarakat. Oleh karena itu, kami berencana untuk mengajak PT Tapioka Sejahtera ini untuk partnership, untuk kerjasama, selain karena agar mengurangi limbah yang mengganggu masyarakat tersebut, nantinya kerugian masyarakat dalam terkait limbah ini akan kami ubah menjadi keuntungan bagi kami dengan menggunakan limbah tersebut sebagai bahan baku utama pupuk kami. Lalu partnership yang kedua adalah terkait dengan peternak. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya kotoran hewan ini merupakan sumber pupuk alami atau sumber pupuk organik seperti itu. Nah, oleh karena itu kami bekerja sama ini bertujuan untuk mendapatkan kotoran hewan sebagai sumber bahan baku sekunder dalam pembuatan pupuk kami. Karena yang kita tahu bahwa bahan baku utamanya adalah limbah dari PT Tapioka Sejahtera tersebut. Lalu yang ketiga adalah terkait kerjasama dengan pedagang buah ataupun juga produsen buah. Nah, sisa-sisa buah-buahan yang tidak termakan, tidak bisa dimakan, atau busuk, atau mungkin tidak layak untuk dijual, itu nanti akan kami kumpulkan melalui partnership ini agar dijadikan bahan baku sekunder juga bagi pupuk kami, sehingga tidak membuang sisa-sisa dari buah-buahan tersebut, seperti juga kulit buah-buahan tertentu dan juga lain sebagainya untuk sebagai bahan baku pendukung pupuk. Nah, selanjutnya adalah terkait tim manajemen atau tugas dari masing-masing individu rekan-rekan saya dalam Teams ini gitu. Roles-nya dalam perusahaan ini kami bagi menjadi 5. Yang pertama adalah Runa Aryahiatushiha sebagai Chief of Finance Officer. Jadi CFO ini apa? CFO ini adalah kepala di bagian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dalam perusahaan kami. Nah, CFO ini itu memiliki roles terhadap perencanaan keuangan serta dari perencanaan cash flow kami dari perusahaan ini. Nah, CFO ini juga memiliki wewenang untuk nantinya mengambil kebijakan terkait keuangan dari perusahaan kami. Lalu yang kedua adalah roles dari Lisa Kurnia, yaitu Product Manager atau PM. Yang tugas utama dari PM ini adalah terkait perencanaan produk, di mana dalam hal ini sudah termasuk dalam terkait visi misi, value, urgency dari produk yang kami pasarkan. Selain itu, product manager ini juga bertanggung jawab atas riset produk yang hendak kami jual. Jadi, Lisa ini bertanggung jawab terkait riset-riset bagaimana produk ini nanti bermanfaat bagi masyarakat dan juga lain sebagainya. Lalu roles ketiga dari Ika Hajar Mitula yaitu Chief Marketing Officer atau CMO. Jadi CMO ini tuh bertugas untuk memahami posisi perusahaan di pasar gitu. Dalam kata lain, CMO ini harus paham betul mengenai market segmentation dari produk tersebut, yaitu produk pupuk organik tersebut. Selain itu, CMO ini harus juga memiliki wewenang gitu ya dalam hal menentukan bagaimana marketing perusahaan akan dilakukan, bagaimana perusahaan ini akan menjual produknya kepada masyarakat. Sehingga masa depan dari perusahaan ini dapat direncanakan dengan baik dari sekarang melalui analisis-analisis yang dilakukan oleh CMO, Chief Marketing Officer tersebut. Lalu roles keempat dari Atina Fajriningdita yaitu Business Development Manager atau BDM. BDM ini itu bertanggung jawab terhadap orientasi masa depan dari perusahaan kami. Bagaimana perusahaan ini akan berjalan nantinya, bagaimana perusahaan ini akan berjalan ketika mendapatkan suntikan dana dari investor, lalu bagaimana menemukan peluang-peluang baru bagi perusahaan kami dan lain sebagainya. Itu adalah tugas dari Business Development Manager untuk menganalisisnya. Lalu yang terakhir saya sendiri, Dewi Kofifa, saya sebagai Human Resource Development. HRD secara simpulnya, secara arti luas itu bertugas untuk merekrut karyawan-karyawan baru untuk masuk ke dalam perusahaan kami. Namun selain itu, selain bertugas merekrut karyawan, HRD ini juga bertanggung jawab untuk melihat potensi dari masing-masing individu dalam perusahaan. Sehingga nantinya saya mampu menempatkan posisi-posisi tersebut dengan orang-orang yang memiliki keunggulan-keunggulan yang tepat bagi posisi tersebut. Nah, secara sederhananya HRD ini itu memiliki tugas untuk mengurusi sebagian besar komponen perusahaan yang bergerak di bidang SDM. Seperti itu. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang financial model yang mana jumlah dana yang dibutuhkan yaitu terkait biaya pengeluaran sebanyak 23.416.700, kemudian investor yang berinvestasi senilai 20 juta dan total modal keseluruhan 43.416.700, yang mana jika dihitung dari rumus ROI A ini perusahaan kami mendapat keuntungan 53%, yaitu dari melalui rumus biaya pengeluaran dibagi total modal keseluruhan yang mencakup biaya pengeluaran dalam sekali produksi, operasional, dan tenaga kerja, lalu dikali 100%, sehingga memperoleh keuntungan sebanyak 53%. Nah, yang kedua itu investor akan memperoleh keuntungan sebanyak 48%, yang mana dihitung dari investor berinvestasi sebanyak 20 juta dibagi total modal keseluruhan sebanyak 43.416.700 dan dikali 100%, investor tersebut akan mendapatkan 48% dari perusahaan kami. Nah, adapun dana investor yang akan dilokasikan yaitu salah satunya terkait penambahan jumlah mesin pengelola pupuk, ada indirect labor, biaya overhead lain, dan bahan materi tidak langsung seperti lem dan yang lainnya. Selanjutnya ada further orientation, yaitu yang pertama itu untuk ekspansi bisnis, yang mana akan meningkatkan tingkat distribusi dari kota Jateng sampai daerah luar Jateng, yang mana dari investor tersebut sangat menyokong tambahan modal, di mana ketika perkembangan bisnis dilakukan itu akan sangat membutuhkan banyak biaya. Dan yang kedua adalah menambah serta menjaga inventaris usaha dengan meningkatkan jumlah produk semaksimal mungkin agar tercapainya target usaha. Yang mana dalam sekali produksi kita biasanya produksi 5.000 pieces ya. Nah, dengan adanya dana investor tersebut, perusahaan kita bisa berkembang menjadi 2 kali lipat dalam suatu waktu produksi. Oke, selanjutnya. Baiklah, dengan apa yang telah dipaparkan oleh kami gitu ya terkait dengan bisnis plan dari pupuk limbah tepung tapioka ini, kami dapat menjanjikan begitu ya kepada investor bahwasanya produk yang kami rencanakan ini memiliki masa depan yang cukup baik gitu, masa depan yang cerah sekali di pasaran karena kita memiliki segmentasi pasar yang sudah pasti begitu. Lalu dengan berbagai pertimbangan yang telah kami lakukan, lalu strategi dan juga saluran pemasaran yang telah kami rencanakan akan dapat sangat mendukung keberhasilan produk ini di pasaran nantinya. Selain itu, untuk keuntungan sendiri kami juga telah memperhitungkan dengan sangat baik, begitu juga dengan total keuntungan yang didapatkan oleh investor sebesar 48% adalah persentase yang sangat besar gitu. Jadi tentunya investor tidak akan merasa rugi untuk menginvestasikan sejumlah dana kepada kami untuk bekerja sama bersama kami, karena kami yakin bahwa produk ini akan memiliki produk ini adalah produk yang berpotensi untuk sukses di pasaran itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami tawarkan kepada investor untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut untuk dapat bekerja sama dengan kami di masa yang akan datang. Terima kasih.